Seorang wanita sukses kehilangan segalanya setelah kakinya lumpuh. Namun kehadiran seorang pria tunanetra dengan cara yang tak biasa, perlahan membuka jalan menuju kesembuhan. Apa sebenarnya rahasia di balik ritual aneh itu? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu langit mendung, seolah mencerminkan hati Nindya yang duduk diam di balik kaca rumah mewahnya. Wanita 39 tahun itu hanya bisa menatap taman belakang dari kursi roda. 2 bulan lalu, dia masih sempurna. Masih melangkah anggun dengan hak tinggi, tubuh rampingnya dibalut gaun ketat, rambut panjangnya tergerai menawan. Di kantornya, Nindya adalah ratu, seorang CEO yang disegani. Namun kini semua sirna. Ia menjadi tawanan kursi roda. Dokter bilang tulangnya normal, sarafnya sehat, ototnya baik-baik saja. Tidak ada yang salah. Tapi faktanya, kakinya lumpuh. Tidak mau merespon. Seakan terputus dari otaknya. Nindya bingung. Ia mencari jawaban dari 9 dokter, psikiater, bahkan terapis, tapi hasilnya sama. Tidak ada penjelasan. Hingga muncul satu pikiran, mungkinkah ini karma? Tapi untuk dosa yang mana? Hari-hari Nindya monoton. Bangun, makan, memberi arahan lewat telepon, lalu tidur dalam kesepian. Sampai suatu siang, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Dengan malas, ia mendorong kursi rodanya, membuka pintu. Dan di hadapannya berdiri seorang pria lusuh. Rambut acak, baju sederhana, kacamata hitam menutupi matanya yang buta. "Selamat siang, saya Surya," katanya sambil tersenyum. "Saya dengar ibu sedang sakit. Saya ingin membantu." Nindya mengerutkan dahi. Seorang tunanetra, lusuh, datang tanpa diundang. Hampir saja ia menutup pintu, tapi ada sesuatu di suara pria itu yang membuat tangannya berhenti. "Apa kamu dukun?" tanya Nindya curiga. Surya tertawa kecil. "Bukan. Tapi kadang, yang lumpuh bukan cuma kaki, Bu. Melainkan juga, hati yang dipenuhi rasa bersalah." Jantung Nindya berdebar. Kata-kata itu seperti menohok sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ia mencoba mengusir Surya, tapi pria itu tetap tenang. Orang yang terlalu yakin dirinya baik, biasanya susah menerima bantuan, ucapnya. Sampai akhirnya, Surya meminta satu hal. "Beri saya 3 hari. Kalau setelah itu ibu tidak merasa perubahan, saya akan pergi dan tidak kembali." Nindya terdiam. Rumah yang biasanya sunyi seperti kuburan, kini ada sosok asing yang anehnya, terasa membawa sesuatu. Ia pun mengangguk. "Baik, tapi kamu tidur di ruang tamu. Jangan sentuh apapun tanpa izin saya." Surya tersenyum. "Terima kasih, Bu. Saya janji, ibu tidak akan menyesal." Malam pertama, rumah itu terasa berbeda. Di kamar luasnya, Nindya gelisah. Sesekali terdengar suara ketukan tongkat Surya di lorong. Pelan, teratur, lalu diam. Suara yang justru membuatnya sulit tidur. "Dia seperti hantu," gumamnya. Keesokan paginya, Nindya menemukan Surya duduk bersila di ruang tamu, menghadap jendela. Seolah menikmati cahaya matahari, padahal matanya tak bisa melihat. "Selalu bangun sepagi ini?" tanya Nindya datar. "Tubuh saya memang buta, Bu. Tapi waktu tetap terasa. Dan pagi punya aroma sendiri," jawab Surya lembut. Nindya mendengus. "Aroma kopi gosong? Mungkin." Surya terkekeh. "Mungkin saya tak bisa masak. Tapi saya bisa bicara. Dan kadang, kata-kata bisa lebih menyembuhkan daripada obat." Nindya menatapnya tajam. "Omong kosong." Surya menoleh pelan, suaranya tenang. "Ibu, pernahkah merasa bersalah?" Pertanyaan itu membuat Nindya terdiam. Matanya membulat. Surya melanjutkan, "Kadang,
rasa bersalah yang kita tolak justru mengendap di tubuh. Seperti racun diam. Dan pada akhirnya, tubuh berhenti bekerja. Sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Dan untuk pertama kalinya, Nindya merasa pria asing ini bukan sekadar orang lusuh yang nyasar ke rumahnya. Nindya ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Ia benci disudutkan dengan kata-kata, apalagi oleh pria yang bahkan tak bisa melihat wajahnya. "Dengar, Surya," katanya tegas. "Saya tidak bersalah pada siapapun. Saya hanya CEO yang sibuk, kadang keras. Itu normal." Surya tersenyum tipis. "Kalau begitu, mungkin tubuh ibu hanya butuh diingatkan bagaimana rasanya percaya pada seseorang." Kata itu, "percaya," bergema di telinga Nindya. Ia menunduk, menatap kedua kakinya yang diam. Ya, sudah lama ia lupa rasanya percaya. Termasuk percaya bahwa dirinya bisa sembuh. Hari kedua, Surya tetap sama. Tidak banyak bergerak, tapi terus bicara. Seakan-akan suaranya adalah alat terapi, bukan tangannya. Pagi itu, Nindya sibuk di ruang kerjanya. Dress tipis abu-abu membalut tubuhnya, rambut panjangnya digelung asal. Dengan suara tajam, ia berteriak lewat headset. "Kalau mereka gak bisa kejar target, ganti semua. Saya tidak mau dengar alasan." Saat panggilan berakhir, ia sadar Surya berdiri di belakangnya, tenang dengan tongkat di tangan. "Kenapa kamu suka menguping?" bentak Nindya. "Saya tidak menguping. Saya hanya lewat," jawab Surya lembut. Nindya memutar kursi rodanya, menatapnya tajam. "Apa kamu tidak punya kegiatan lain selain bicara soal rasa bersalah, hati yang dingin, dan aroma pagi?" Surya tersenyum, lalu duduk di lantai. "Saya hanya mencoba menyentuh ibu, bukan dengan tangan, tapi dengan kata-kata." Nindya tertawa sinis. "Kamu pikir kamu penyembuh spiritual?" "Bukan," jawab Surya tenang. "Tapi saya percaya, kata-kata bisa membuka pintu paling berat, kesadaran." Ruangan hening sesaat. Lalu dengan nada mencibir, Nindya berkata, "Baiklah, Pak Filosof. Lanjutkan. Saya bosan juga hanya lihat laptop dan deadline." Surya menatap kosong ke depan. "Kalau ibu ingin sembuh, coba ingat, satu hari dalam hidup yang tak ingin ibu ulangi. Satu kejadian yang ibu pura-pura tidak pernah ada. Padahal, ada." Hati Nindya bergetar. Ia tahu hari itu. Ia tahu jelas. Tapi ia menolaknya. "Tidak ada," jawabnya cepat, pendek, tegas. Surya hanya tersenyum tipis. Tak berkata apa-apa lagi. Namun hening itu terasa seperti tatapan yang menusuk. Bukan dengan mata, tapi dengan sunyi. Malamnya, Nindya bermimpi buruk. Ia melihat seorang pria terjatuh di trotoar. Dan dirinya hanya berjalan melewati dengan wajah kesal. Pria itu mengenakan kacamata hitam dan tersenyum. Pagi berikutnya, Nindya duduk di teras belakang. Dress mininya bergoyang pelan tertiup angin. Wajahnya muram, entah lebih kesal pada mimpi semalam atau pada Surya yang makin berani masuk ke ruang sunyinya. Surya datang, berjalan pelan dengan tongkatnya, lalu duduk di lantai dekat kaki Nindya. "Apalagi sekarang?" gumam Nindya. "Mau ceramah lagi?" Surya menggeleng. "Tidak. Hari ini, saya ingin menyentuh." Alis Nindya terangkat. "Maksudmu?" "Memijat kaki ibu," jawab Surya tenang. "Saya tahu sudah banyak terapis mencoba. Tapi, biarkan kali ini saya yang coba." Nindya tertawa sinis. "Kamu bukan dokter. Kamu bahkan tidak bisa melihat. Kamu mau apa dengan kaki saya?" Surya tersenyum kecil. "Mungkin karena saya tidak bisa melihat, saya jadi lebih hati-hati merasakan." Tanpa menunggu jawaban, Surya mulai memijat betis Nindya. Wanita itu terdiam. Kulitnya sudah lama tak tersentuh siapapun. Jari-jari kurus itu bergerak pelan, menekan otot-otot yang kaku. "Kalau kamu kasar, saya tendang," ucap Nindya dengan suara lemah.
Silakan, jawab Surya tenang. Justru itu tandanya, ibu mulai pulih. Pijatan itu lembut, terarah. Seperti tahu persis di mana harus menekan, di mana harus berhenti. Tanpa sadar, napas Nindya melambat. Hatinya kacau, antara malu, nyaman, dan bingung. Ia benci ini, tapi ia juga membutuhkannya. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya lirih. Surya berhenti sebentar. Karena saya pernah jatuh, dan tidak ada yang membantu saya berdiri. Sun. Hening itu menggantung di udara, seperti benang tipis yang menghubungkan dua luka. Malamnya, Nindya kembali gelisah. Ia tak bisa tidur. Kakinya memang belum bergerak. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Hangat. Seperti sesuatu mulai meleleh, bukan di tubuh, melainkan jauh lebih dalam. Di ruang tamu, ia duduk sendiri. Lampu redup menyinari rambut coklatnya yang tergerai. Ia menutup mata, tapi kenangan menyeruak. Pagi itu, bertahun lalu, di trotoar depan kantornya. Ia berjalan cepat dengan sepatu hak tinggi. Lalu, bruk, seorang pria jatuh tersungkur. Tongkatnya terlempar. "Buta ya? Kamu gak lihat saya buru-buru?" bentak Nindya waktu itu. Pria itu meraba tongkatnya, mencoba bangkit. "Maaf, Bu." Tapi Nindya hanya mendengus, melangkah pergi, tanpa menoleh. Malam itu, ingatan lama menyeruak begitu jelas, seperti film yang tiba-tiba diputar ulang. Dan yang membuat Nindya terguncang, pria dalam ingatannya itu kini duduk hanya beberapa meter darinya. Surya, pria tunanetra itu, ada di rumahnya, memijat kakinya, masuk begitu saja ke dalam hidupnya. "Kamu ingat aku?" Waktu itu, suara Nindya pecah, mengguncang keheningan. Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam, lalu tersenyum samar. "Yang saya ingat, ada seseorang yang berjalan cepat sekali, sampai angin langkahnya pun terasa." Mata Nindya menyipit tajam. "Jadi itu kamu, pria yang kutabrak di trotoar?" Surya menggeleng pelan. "Saya sudah tunanetra sejak lama. Tapi waktu itu, saya tahu, kamu bahkan tidak sempat melihat wajahku." Hati Nindya terasa dihantam. Kenyataan yang selama ini ia kubur kini terbongkar. "Kenapa kamu datang sekarang?" Suaranya bergetar. "Karena hanya dengan memaafkanmu, kakimu bisa berjalan kembali. Dan mungkin, hanya dengan menebusmu, kakimu bisa benar-benar melangkah lagi." Kata-kata itu menusuk. Malam itu jadi titik patah dalam hati Nindya. Ia tertunduk di kursi rodanya, tubuhnya kaku, wajahnya hampa. "Kenapa kamu gak marah?" gumamnya lirih. Surya tersenyum samar. "Karena saya tahu, kamu tidak benar-benar jahat, hanya terlalu sibuk." Nindya menghela napas panjang. "Tapi aku membuatmu jatuh, meninggalkanmu begitu saja, bahkan memarahimu. Aku kejam." Surya menjawab tenang, "Kamu manusia." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam telak. Seumur hidup, Nindya merasa harus sempurna, keras, dan tak boleh salah. Tapi kini, di hadapan seorang pria dengan baju lusuh dan mata yang tak bisa melihat, ia justru merasa seperti anak kecil yang baru belajar mengakui kesalahan. "Kalau aku minta maaf, apa itu cukup?" Suaranya bergetar. "Tidak," jawab Surya lembut. "Tapi itu awal yang baik." Sunyi kembali mengisi ruangan. Hanya suara angin dari jendela dan detik jam yang terdengar. Lalu Surya berdiri pelan, mendekati kaki Nindya. "Boleh saya lanjutkan?" Nindya menatap ragu, lalu mengangguk kecil. "Tapi jangan berharap keajaiban, Surya. Aku sudah terlalu lelah berharap." Surya berlutut. Jari-jarinya kembali menyentuh betis dan telapak kaki Nindya, memijat dengan lembut. Dan kali ini, Nindya menangis. Air mata jatuh, bukan karena sakit, tapi karena disentuh. Bukan hanya kulitnya yang disentuh, melainkan hatinya. Meski ia tunanetra, Surya melihat lebih jauh daripada siapapun. Kaki tak bisa berjalan bukan karena rusak,
ucap Surya lirih. Tapi karena hati, menolak melangkah. Nindya mengangguk dengan isakan. Kalau begitu, bisakah kamu bantu hatiku, belajar melangkah lagi? Surya tersenyum. Dengan senang hati, Bu. Pagi berikutnya, cahaya matahari menembus tirai kamar seperti biasa. Tapi ada yang tidak biasa. Saat di kamar mandi, handuk kecil terjatuh ke lantai. Refleks, Nindya menunduk, dan jari-jarinya bergerak. Sekilas. Sangat kecil. Tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak kencang. Ia menatap cermin dengan mata membulat. Apa barusan aku? Panik, ia kembali ke tempat tidur. Ia mencoba lagi. Fokus pada jari kakinya. Tapi kali ini gagal. Ia memijat betisnya sendiri. Masih kaku. Frustrasi menyergap. Beberapa menit kemudian, Surya muncul sambil tersenyum. Pagi, Bu. Semalam saya mimpi ibu lari-lari kejar saya. Candanya ringan. Nindya melirik, suaranya lirih, tak setajam biasanya. Jangan mulai dengan lelucon pagi-pagi. Namun ada kegugupan di wajahnya. Surya, aku rasa, kakiku tadi bergerak. Surya terdiam. Ia lalu duduk perlahan. Serius? Nindya mengangguk pelan. Sedikit, tapi nyata. Surya menghela napas lega. Itu kabar baik. Tapi jangan buru-buru senang. Kenapa? Karena setelah tubuh mulai sembuh, hati biasanya panik. Nindya mengernyit. Panik? Surya menoleh, suaranya dalam. Ibu takut kalau sembuh, berarti harus kembali menghadapi hidup yang dulu. Kantor, ambisi, dunia yang ibu tinggalkan. Siapkah kamu menghadapi itu semua dengan kesadaran baru? Pertanyaan itu menghantam batinnya. Benar. Ia takut. Ia mulai nyaman duduk, nyaman diurus, nyaman bersembunyi. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, ia tidak diciptakan untuk diam selamanya. Aku tidak tahu, bisiknya pelan. Surya menyentuh jemarinya. Saya tidak datang untuk membuatmu sembuh secara fisik. Saya datang untuk membuatmu mengenal dirimu sendiri. Nindya menatapnya dalam diam. Pria yang dulu ia abaikan di jalanan, kini justru menjadi satu-satunya cahaya yang membuatnya melihat ke dalam. Sore itu, langit mendung. Awan gelap menggantung di atas rumah besar Nindya, seolah mencerminkan isi hatinya. Ia duduk sendirian di kamar, mengenakan dress abu-abu tipis seperti biasa. Tapi kali ini, tak ada rasa nyaman. Ia gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut. Sejak pagi, jari-jarinya sudah beberapa kali bergerak. Otot betisnya sempat berdenyut. Dan barusan, saat Surya berada di kamar mandi, ia berdiri. Hanya beberapa detik. Lututnya gemetar. Tubuhnya goyah. Tapi ia berdiri. Nindya menahan napas, lalu menangis. Tangis dalam diam. Tangis seorang wanita yang akhirnya berani melangkah lagi. Malam itu, perasaan aneh menghantui Nindya. Bukan bahagia yang ia rasakan, melainkan kecemasan yang menusuk. Tepat saat pikirannya kacau, suara langkah terdengar. Tok-tok. Surya berdiri di hadapannya. Nindya menatap tajam. Surya, kenapa kamu tidak bilang sejak awal, kalau tujuanmu datang adalah untuk membalaskan dendam? Surya tersenyum kecil, lalu tertawa lirih. Kalau saya mau balas dendam, saya tidak akan pernah melangkah masuk rumah ini. Hening. Nindya menunduk, suaranya bergetar. Aku sungguh minta maaf atas apa yang kulakukan dulu. Surya menoleh tenang. Kalau sudah kamu ucapkan, sudah saya maafkan. Tapi pertanyaan yang lebih penting sekarang, sudahkah kamu memaafkan dirimu sendiri? Nindya terdiam. Bibirnya bergetar. Surya, aku takut. Aku takut sembuh. Karena kalau sembuh, aku harus kembali jadi diriku yang dulu. Perempuan keras, egois, dan sombong. Dan aku tidak ingin kembali ke sana. Surya tersenyum hangat. Kalau kamu sudah sadar siapa dirimu yang dulu,
Itu artinya kamu bisa memilih, mau jadi siapa dirimu yang sekarang. Hening sejenak. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dengan langkah pelan dan tubuh gemetar, Nindya berdiri. Air matanya jatuh. Lihat, Surya. Aku berdiri, aku bisa berdiri. Surya menoleh pelan ke arah suaranya, lalu mengangguk. Selamat datang kembali, Ninda. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, besok akan jadi hari perpisahan. Pagi itu, matahari menyelinap masuk lewat jendela. Nindya membuka mata, lalu bangkit, bukan lagi dengan kursi roda, melainkan dengan kakinya sendiri. Langkahnya masih goyah, tapi nyata. Ia berjalan pelan menuju ruang tamu. Rambut coklatnya terurai, wajahnya berbeda. Untuk pertama kalinya setelah 2 bulan, ia berjalan dengan kakinya sendiri. Tapi Surya sudah tak ada. Air matanya jatuh. Dunia di sekitarnya masih sama. Rumah besar, kesunyian, pekerjaan yang menunggu. Tapi dirinya, tak lagi sama. Ia keluar dari rumah itu, kali ini tanpa terburu-buru, tanpa sepatu tinggi, tanpa topeng kesempurnaan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut lagi menatap dunia. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.